Program makan siang gratis yang ramai digaungkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak kritikan. Program tersebut menuai kritik karena Prabowo Gibran akan memangkas subsidi BBM dan LPG demi mewujudkan makan siang gratis. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Ito Donat yang pada malam hari ini akan membawakan informasi menarik. Hari ini kita akan membahas tentang makan siang gratis. Nah, makan siang gratis ini adalah program yang dibawa oleh paslon pemenang dari pemilu 2024 Prabowo Gibran. Namun program ini sedikit ngawang-ngawang ya. Karena apa? Ya karena anggarannya aja masih belum ada. Kementerian dan semua politisi pendukung juga bingung. Bingung karena mengambil anggaran dari mana dan memangkas anggaran dari mana untuk program makan siang gratis ini. Karena makan siang gratis ini sejak awal ya memang belum direncanakan secara matang. Hanya kampanye dulu. Pokoknya kampanye aja dulu. Masalah teknis, masalah anggaran, masalah perencanaan itu belakangan. Dan konon studi banding untuk program dari makan siang gratis ini dilakukan pasca kampanye mendekati pilpres gitu. Jadi memang nggak ada persiapan sebelumnya, janji aja dulu. Nah sekarang giliran pusingnya. Nah jadi ada beberapa hal yang saya himpun ya dari beberapa media-media mainstream gitu tentang makan siang gratis. Informasinya Sri Mulyani dan Bappenas ini kebingungan, kewalahan. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri mencoba menghindari pembahasan tentang makan siang gratis. Karena Kementerian Keuangan, khususnya Sri Mulyani, tidak mau terlibat jauh pada hal teknisnya tentang makan siang gratis ini. Karena pusing juga, nggak mau kena getahnya. Jokowi ini yang bilangnya, yang janjinya akan menggaransi makan gratis pada Prabowo pada masa transisi ini ternyata kan kebingungan juga anggarannya dari mana gitu. Nah Jokowi ya sudah menerima list perencanaan hitung-hitungannya seperti apa dari Bappenas. Jadi ada dokumen setebal 16 halaman gitu ya yang di dalamnya berisi perencanaan dari makan siang gratis. Dan Bappenas juga pusing ini anggaran dari mana gitu. Kalau kita lihat postur APBN kita ya, postur APBN kita kan 20% itu digunakan untuk pendidikan, 8% untuk kesehatan, lalu yang lain-lainnya seperti subsidi BBM belum, subsidi listrik belum, belanja pegawai belum, lalu juga transfer daerah belum, perlindungan sosial belum, IKN juga belum, pembayaran utang juga belum. Jadi banyak ini. Banyak sekali, belum dihitung itu semua. Ini mau ngambil dari mana untuk makan siang gratis ini anggarannya? Sedangkan untuk makan siang gratis ini dibutuhkan anggaran dari mulai pengadaan, perencanaan hingga teknis, tek-tek bengeknya itu sebesar 400 triliun. Luar biasa kan? Nah ini sasarannya untuk 57,98 juta anak-anak sekolah SD SMP. Jadi APBN kita sudah berat dibebankan lagi untuk makan siang gratis. Padahal kan lebih efisien jika digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Digelontorkan untuk fasilitas pendidikan. Hari ini kan kita tahu pendidikan sendiri malah diberikan kewenangannya pada swasta. Itu merupakan salah satu bentuk dari kapitalisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan, dan ini kan menjadi berdampak pada biaya pendidikan yang cukup mahal gitu. Ya kemarin aja pada demo tuh yang kemarin memilih paslon 02 sambil joget-joget oke gas sekarang pada demo kan karena pendidikan mahal. Ya itu kan salah satu dampaknya. Apalagi Prabowo ini meskipun belum menjabat tapi dia berjanji untuk melakukan program keberlanjutan dari Jokowi.
Artinya, jika sekarang ada demonstrasi tentang pendidikan mahal, meskipun Prabowo belum menjabat, pasti Prabowo akan melanjutkan program yang sekarang mahal itu, yaitu pendidikan. Ya mau gimana lagi, kan udah konsekuensi, udah memilih oke gas kan. Nah, oke gas, lanjut terus. Oke. Pemangkasan yang dilakukan untuk merealisasikan program makan siang gratis ini, saya singkat sebagai MSG ya, makan siang gratis, MSG, micin. MSG itu kan micin kan. Nah, jadi generasi mudanya generasi micin, MSG, makan siang gratis. Nah, yang dipangkas kemungkinan besar ya, yang akan dikorbankan yaitu subsidi BBM untuk merealisasikan makan siang gratis. Jadi memang persiapan 3 hari ini aja belum selesai. Bahkan beberapa pihak, politisi, pejabat-pejabat ASN dan juga ya Kementerian Keuangan juga bingung ini, nggak mau ogah lah istilahnya kan. Nah, jadi akan dipangkas nih. Yang pertama biaya subsidi listrik, yang kedua biaya subsidi BBM, anggaran subsidi BBM itu akan dipangkas juga, dan terakhir pendidikan itu akan dipangkas juga untuk makan siang gratis. Makan tuh siang gratis. Nah, ada juga kemungkinan besar dipotong dari anggaran pembangunan IKN. Maka nanti jika pembangunan IKN sedikit melambat, ya maklum aja karena untuk makan siang gratis. Gitu. Jadi memang sangat menarik ya. Lalu saya juga sempat merangkum juga ya, IKN ini meskipun digadang-gadang menjadi kota yang menjadi sebuah pusat dari pemerintahan, ternyata kan para pejabat eselon 1, lalu juga pejabat beberapa politisi gitu, itu ogah. Bahkan Prabowo sendiri katanya ogah untuk berkantor di IKN. Prabowo beberapa waktu kebelakangan sempat memposisikan Gibran saja yang berkantor di IKN, Prabowo di Jakarta aja. Jadi ada semacam begitu tugas gitu. Ya iyalah, ogah di IKN, pembangunannya nggak jelas, infrastrukturnya yang katanya udah oke, ternyata juga masih dalam tahap pembangunan. Ini kan seperti tidak direncanakan betul-betul matang gitu kan. Makanya banyak sekali, apalagi DPR nggak mau kalau harus berkantor di IKN. DPR ya parlemen ngotot untuk tetap di Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota legislatif, kota legislasi ya gitu. Nah, untuk kembali lagi pada makan siang gratis. Jadi makan siang gratis ini ya akan dilakukan bertahap. Meskipun kemarin ada percobaan seperti di Sukabumi atau Cianjur dan juga di Tangerang itu adalah simulasi makan siang gratis gitu. Nah, itu kan kepala-kepala daerahnya itu dari Gerindra rata-rata kan, dan koalisi 02 itu pada cari muka mereka pada Prabowo gitu. Nah, jadi nanti ketika makan siang gratis ini program ini sudah berjalan, kemungkinan akan dilakukan secara bertahap. Yang akan didahulukan terlebih dahulu bukan di daerah kita lah. Yang akan didahulukan itu dari daerah-daerah yang 3T. Yang pertama tertinggal, terdepan, dan terluar. Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemungkinan pulau-pulau terluar juga, dan juga beberapa daerah-daerah yang masih tertinggal. Kemungkinan ya, jadi itu adalah kawasan-kawasan atau wilayah yang akan dijadikan sasaran secara bertahap. Yang pertama adalah daerah 3T itu untuk program makan siang gratis. Nah, makan siang gratis ini secara distribusi dan juga praktiknya itu akan mengundang banyak sekali ini ya, banyak sekali potensi-potensi pemburuan rente. Betul ya. Jadi banyak sekali potensi-potensi korupsi, nepotisme, dan juga pemburu rente udah siap-siap sekarang. Karena beberapa pengusaha beberapa waktu lalu itu sudah dikumpulkan oleh Jokowi. Kira-kira 100.000 pengusaha lah. Itu sudah dikumpulkan untuk persiapan makan siang gratis. Ya, untuk dilakukan tender, pengadaan susu, makanan, dan lain-lain gitu. Nah, distribusi anggaran dari program MSG ini ya, makan siang gratis ini, ke dapur-dapur. Jadi nanti akan dibentuk dapur-dapur bersama gitu ya di beberapa wilayah program itu. Nah, potensi besarnya yang ada dalam program itu adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu menjadi lahan untuk berbisnis para
kelompok-kelompok pendukung 02. Rakyat yang kemarin milih dapat apa? Dapat apa? Tunggu aja. Paling dapat harga BBM naik. Tahu kan, ketika harga BBM naik, otomatis harga seluruh komoditas itu juga akan naik. Makanya udah siap-siap aja sekarang. Oke gas aja. Oke gas aja. Yang dapat untungnya kan hanya kelompok-kelompok elitnya aja gitu. Nah, penyedia bahan makanan dan catering juga hingga hari ini sudah dipersiapkan tuh. Ya masih dalam kelompok-kelompoknya. Jadi banyak sekali rebutan-rebutan ya yang ada di kelompok 02 ini untuk menyuplai atau menjadi salah satu peserta tender dalam penyediaan bahan-bahan baku untuk program makan siang gratis gitu. Termasuk juga catering ya. Itu yang akan terjadi adalah sebuah monopoli besar di bidang pangan. Terus juga lalu juga lembaga nanti akan dibentuk ya, lembaga baru itu namanya Lembaga Badan Gizi Nasional. Badan Gizi atau BGN ya. Dan BGN ini akan dipimpin kemungkinan oleh orang 02 juga. Rakyat dapat apa? Rakyat dapat dongengnya aja. Dapat joget doang. Makan aja, udah makan siang gratis aja lah gitu. Nah, kemungkinan besar ya untuk makan siang gratis ini juga kan ada susu di sana ya. Susu, dan susu ini ya itu secara produksi kita kekurangan untuk susu, dan kemungkinan besar pemerintah hari ini sedang mencari celah bagaimana caranya susu ini bisa bisa menjadi istilahnya ya, bisa menjadi bahan yang tersedia di Indonesia gitu, tidak perlu impor. Maka dari itu pemerintah akan mengambil langkah untuk melakukan impor sapi perah ya sebanyak 2,5 juta ekor ya sapi perah datang ke Indonesia. Bagus itu, tapi mau ditempatkan di mana? Kita tahu kan, kita itu negara yang memiliki iklim tropis. Sepertinya kesulitan kalau kita mencari kawasan atau wilayah yang bisa atau representatif untuk dijadikan ternak sapi perah. Sedangkan sapi perah itu berada di daerah-daerah sejuk harusnya. Dan Indonesia bisa terhitung hanya beberapa daerah yang memiliki iklim sejuk. Tetapi apakah 2,5 juta ekor ini bisa ditempatkan di satu kawasan dingin? Contohlah di Dieng atau di Puncak? Tentu tidak. Lalu pakannya mau di mana? Pakannya mau dari siapa? Mau impor lagi pakannya? Lalu juga wilayah iklim dingin ini kan sedikit, masa mau ditempatkan 2 juta, 2,5 juta di sana? Meskipun dipecah juga agak bingung. Hingga hari ini pemerintah masih memikirkan itu, khususnya Bappenas mau ditaruh di mana nih, gitu. Nah, perusahaan importer ini hingga hari ini juga sedang dipilih-pilih gitu. Mana yang kelompok 03, mana kelompok 01, mana kelompok 02 itu dipilih-pilih. Kemungkinan 02 ini yang dapat tendernya dari kelompok 02. Pengusaha ya, bukan rakyat jelata. Kalau rakyat jelata cuma joget-joget aja ya gitu. Nah, terus yang terakhir ya program ini disinyalir akan terrealisasi di 2027 atau 2028 kemungkinan, karena melihat porsi anggaran kita hingga hari ini sudah dikunci kan, jadi tidak bisa diotak-atik lagi gitu. Jadi ya mohon maaf, untuk makan siang gratis yang menikmati para elit karena pemegang tendernya para elit. Lalu realisasinya akan terjadi di 2027 atau 2026, meskipun terjadi di 2025 nanti kemungkinan hanya beberapa daerah karena dilakukan bertahap. Dan juga yang dapat efeknya secara finansial itu masih tetap dalam kelompok elit-elit 02. Rakyat dapat apa pemilihnya? Dapat janji aja. Jadi silahkan dinikmati. Pendidikan nanti dipotong, dipangkas subsidinya, listrik dipangkas, BBM juga dipangkas, nanti harga semua mahal. Dan terakhir juga UMKM akan dikenakan pajak. Jadi usaha-usaha kecil menengah itu akan dikenakan pajak. Jadi selamat datang di wilayah teritorial kekuasaan 02. Rakyat yang memilih, rakyat juga yang menanggung konsekuensi. Yang dapat untung elit, dan rakyat mendapatkan janji saja. Terima kasih, itu saja informasi dari Indri Aldonat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.